Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Berikut Ibu akan menjelaskan materi manajemen pengetahuan untuk materi kelima sore ini ya, tentang dampak manajemen pengetahuan terhadap organisasi. Oke, kita akan melihat dampaknya ya. Di sini ada pengantar pertama di slide awal tentang hasil survei, alasan dari hasil survei ya ke perusahaan Amerika Serikat, di mana alasan mereka mengadopsi ataupun menerapkan manajemen pengetahuan itu ada 3 alasan di sini. Yang pertama, karena mau mempertahankan keahlian karyawan. Dua, meningkatkan kepuasan konsumen dengan produk perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan atau pendapatan. Jadi 3 hal ini adalah hal utama di perusahaan tentunya ya. Di sini dalam hal ini case-nya di Amerika Serikat. Yang pertama tentunya mempertahankan keahlian karyawan. Nah, artinya di sini keahlian kan suatu pengetahuan ya, pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Jadi di sini mereka wajib mempertahankan aset, istilahnya aset pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan ya, yang tentunya berkompeten, itu perlu dipertahankan melalui nanti penerapan manajemen pengetahuan. Terus dari aset pengetahuan dari orang di dalamnya, yang kedua juga faktor penting penting juga adalah konsumen. Konsumen adalah hal utama juga ya suatu perusahaan tentunya untuk meningkatkan loyalitas dari konsumen ini atau pelanggan. Jadi untuk meningkatkan kepuasan, dengan adanya kepuasan konsumen, loyalitas akan meningkat. Nanti berdampak juga yang ketiga, yaitu keuntungan juga akan meningkat. Keuntungan ini dalam hal ini artinya pendapatan ya, laba dari perusahaan itu. Tentunya akan semakin berkembang, akan semakin maju. Nah, itu ya, ketiga hal ini menjadi alasan mengapa mereka perlu menerapkan manajemen pengetahuan. Nah, sekarang kita lihat, artinya menjadi hal penting sekali manajemen pengetahuan itu untuk kita terapkan ya. Nah, di sini dampaknya nanti kalau kita lihat dari 4 sisi, 4 dimensi ya, bahwa dampaknya itu akan berpengaruh ke orang. Orang di sini artinya yang ada di dalam organisasi atau dalam perusahaan itu ya, semuanya. Yang kedua berdampak ke proses, ya, proses yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga produk, ya, produk yang dihasilkan dari proses tadi yang dikelola oleh orang tadi. Nah, yang keempat baru nanti dari sisi keseluruhan, organisasi secara keseluruhan. Nah, itulah 4 dimensi dampak yang akan kita tinjau di sini, dampak dari penerapan manajemen pengetahuan. Nah, proses KM atau MP ya, manajemen pengetahuan akan berdampak pada 4 dimensi itu dalam 2 cara. Dia akan berdampak mempunyai pengaruh nanti melalui 2 cara, yaitu proses eh, di mana KM itu nanti membantu untuk menciptakan pengetahuan, ya. Jadi manajemen pengetahuan itu nanti berkontribusi dalam hal menciptakan pengetahuan yang tentunya dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga nanti bisa berkontribusi untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam 4 dimensi tadi, meningkatkan ya orangnya, proses yang ada di dalamnya, produknya ya, ataupun secara keseluruhan. Proses yang kedua, dampaknya itu dapat melalui KM tadi, melalui meningkatkan kinerja organisasi dalam 4 dimensi, ya. Jadi dia bisa dalam penciptaan pengetahuan, yang keduanya proses langsung meningkatkan keseluruhan kinerja dari kinerja organisasi melalui 4 dimensi tadi. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada bagannya di mana KM ini kita lihat dari bawah ya. KM itu akan mempunyai dampak ke people, proses, produk sama organizational performance tadi ya. Seperti ini. Nah, di sini ada keterkaitan people ke produk, proses ke organizational performance ya. Nanti kita lihat satu persatu. Jadi di sini knowledge management itu nanti berdampak ke organisasi. Knowledge management itu yang intinya pengetahuan ya. Pengetahuan itu nanti yang akan berkontribusi ke organisasi. Seperti itu. Oke, kita lihat detailnya ya. Yang pertama, dampak terhadap orang, people. Nah, knowledge management tentunya dalam hal ini adalah pengetahuannya yang menjadi intinya ya. Kita akan mengelola pengetahuan. Nanti pengetahuan itu kita terapkan ya, knowledge manajemennya kita terapkan. Dalam hal ini pengetahuannya itu nanti berdampak ke orang. Dalam hal apa dampaknya itu? Nah, di sini ada 3 poin dampaknya itu, yaitu employee learning dalam proses pembelajaran karyawannya, ya, orang di sini karyawan atau pegawai ya. Terus juga berdampak ke employee adaptability,
ya, adaptasi dari pegawainya. Terus yang ketiga berdampak ke employee job satisfaction. Jadi kepuasan kerja dari karyawannya. Itu ya, tiga hal itu. Nah, ini secara bagan kita lihat di sini ada tiga, semuanya berkaitan. Itu dari sisi orang. Dampak yang pertama, dimensi yang pertama ya, dampak dari manajemen pengetahuan. Nah, di sini ada satu persatu dibahas ya. Yang pertama tadi istilahnya employee learning, pembelajaran ya, pembelajaran karyawan. Dampak yang pertama dari sisi orang, dari dimensi orang ini adalah dampak pada pembelajaran karyawan. Artinya di sini dengan adanya manajemen pengetahuan meningkatkan keinginan untuk belajar, belajar dan belajar terus dari karyawannya ini ya. Mereka selalu ingin menuntut ingin memperbarui, ingin mengupdate apa yang mereka ketahui ya, supaya mereka tidak ketinggalan, supaya mereka tetap bisa mengikuti perkembangan dan mengikuti proses yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu. Di sini ya, memperbarui pengetahuan mereka sesuai bidang masing-masing dengan prosesnya bisa eksternalisasi, internalisasi, sosialisasi, dan komunitas praktik. Ya, tentunya masih ingat ya, proses eksternalisasi itu mengubah pengetahuan dari taksit ke eksplisit, internalisasi sebaliknya. Kalau sosialisasi apa? Ya, seperti itu, dari taksit ke taksit. Ya, model seci yang minggu lalu kita bahas. Nah, nanti proses yang mereka lalui ini akan bersama-sama membantu individu dalam belajar. Jadi intinya dengan adanya MP ini bermanfaat untuk atau berdampak untuk pembelajaran, proses pembelajaran karyawan. Jadi mereka termotivasi untuk selalu ingin melakukan proses pembelajaran ini. Oke ya, seperti itu dampaknya. Yang pertama, ini ada contoh. Contoh kedua, seorang pakar expert menulis sebuah buku, berarti mengeksternalisasikan pengetahuan taksit dan mahasiswa membaca buku tersebut untuk memperoleh pengetahuan taksit dari buku. Ya, oke. Di sini contoh proses pembelajaran ya, seorang pakar ya, dia tulis sebuah buku. Berarti dia mengeksternalisasikan pengetahuan taksit. Tadi kan pakar itu punya pengetahuan yang sifatnya taksit. Dia tulis dalam bentuk buku, artinya dia proses eksternalisasi yang dari taksit menjadi eksplisit kan? Eksplisit karena menjadi sebuah buku. Eksplisit itu kan contohnya buku ya. Yang tadinya dari pemikiran si pakar tadi jadi sebuah buku, itu artinya proses eksternalisasi. Lalu oleh si mahasiswa, misalnya kalau mahasiswa yang membaca bukunya, mereka memperoleh pengetahuan taksit dari buku itu. Jadi intinya proses internalisasi dari eksplisit ke taksit. Jadi mereka baca yang sifatnya buku ya, itu kan eksplisit ya bentuk pengetahuannya. Nanti jadi pengetahuan lagi dari untuk mereka gitu. Pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa tadi yang didapat dari buku tadi itu namanya proses internalisasi dari eksplisit ke taksit. Mereka punya pemikiran, mereka punya pemahaman seperti itu. Itulah proses internalisasi. Itu proses pembelajaran ya, contoh kedua kalau kita lihat. Oke, kita lihat lagi. Bentar ya. Dampak yang kedua, masih dari sisi dimensi orang ya di sini, dampaknya pada adaptabilitas karyawan. Jadi di sini intinya dengan adanya manajemen pengetahuan itu eh, membuat nanti karyawannya itu atau pegawainya itu bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Ya, artinya misalnya begini deh, ada pegawai misalnya ya, dia ngerti atau paham tentang suatu hal gitu ya, tentang suatu teori atau materi atau pengetahuan. Nah, nanti dengan adanya pengetahuannya itu, kemampuannya itu nanti teman-teman kerjanya tentunya pengen tahu, pengen coba, pengen bisa juga gitu kan. Itu kan artinya menuntut mereka bisa beradaptasi. Oh, kalau saya nggak bisa, nggak ini nih, semuanya orang, semua teman sudah bisa semua, semua pegawai sudah bisa semua, tapi kalau saya nggak bisa, artinya nanti saya ketinggalan dong. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Jadi bisa menyesuaikan diri gitu ya intinya ya adaptabilitas karyawan ini. Jadi mereka dituntut untuk bisa menyesuaikan diri. Kalau teman bisa, kita harusnya bisa juga kayak gitu intinya. Ya, karyawan memiliki informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi atas keadaan organisasi yang terus berubah. Itu contohnya ya. Dampak yang kedua ini, kesadaran untuk memunculkan ide-ide baru dan terlibat dalam diskusi informal. Jadi terbiasa mereka itu bisa beradaptasi. Kalau misalnya ada meeting seperti itu, ada rapat untuk mengemukakan ide baru atau gagasan ya. Jadi setiap karyawan itu
siap gitu ya, dan mampu untuk bisa mengeluarkan ataupun menyumbangkan berkontribusi dengan ide-ide yang mereka punya gitu ya. Itu dampak yang kedua beradaptasi ya, kemampuan adaptasi dari karyawan. Terus masih dari sisi karyawan di sini orang ya, dampak pada job satisfaction karyawan, kepuasan kerja ya, kepuasan kerja. Jadi dari sisi orang ini dengan adanya manajemen pengetahuan ini ada dampak nanti kepuasan kerja. Ya, kenapa? Karena menerapkan manajemen pengetahuan ini artinya mereka akan selalu dituntut untuk menguasai suatu hal ya ataupun bidang yang mereka pegang gitu ya. Tentunya nanti apa yang mereka lakukan karena mereka selalu belajar gitu ya, selalu ingin supaya terbaik gitu ya apa yang mereka lakukan tentunya menjadi kepuasan kerja tersendiri gitu ya. Tentunya untuk menjadi pekerja yang baik gitu ya, yang berkompeten tentunya itu dituntut untuk selalu menggali pengetahuan, menggali hal baru seperti itu. Nah, di manajemen pengetahuan itu selalu akan ditekankan seperti itu ya, harus diterapkan. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upaya kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lain, seperti itu ya. Sementara itu perasaan yang berhubungan dengan dirinya antara berapa umur. Mm-mm. Oke, job satisfaction adalah di sini perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Jadi perasaan ya, lebih ke perasaan job satisfaction ini yang menyokong dirinya itu berhubungan dengan pekerjaan seperti itu. Jadi mereka itu sehati jadi ya dengan pekerjaannya, nggak ada keterpaksaan seperti itu. Jadi memang sehati sudah ataupun sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu. Artinya pekerjaan itu memang sungguh-sungguh mereka lakukan. Nah, dengan sungguh-sungguh itu artinya mereka sudah memang mengerti apa bidang kerja mereka. Sudah mengerti, sudah tahu benar gitu ya. Nah, tentunya dituntut dari manajemen pengetahuan tadi. Mereka selalu pengen tahu eh, ataupun sudah sangat memahami ya apapun yang harus mereka lakukan gitu. Karena mereka dituntut untuk terus belajar tadi ya. Terus proses pembelajaran tadi. Seperti itu ya. Oke, itu dampak yang ke orang, dimensi orang. Sekarang kita lihat. Nah, di sini ada manfaat. Manfaat dari manajemen pengetahuan terhadap karyawan. Oke, dengan adanya penerapan manajemen pengetahuan, karyawan dapat belajar lebih baik. Dapat belajar lebih baik. Kenapa? Karena memang di manajemen pengetahuan itu dituntut. Kalau kalian masih ingat siklusnya itu kan pertama harus prosesnya itu selalu menangkap atau menciptakan pengetahuan ya. Nah, itu dituntut seperti itu kalau yang perusahaan menerapkan manajemen pengetahuan. Tentunya dengan hal itu jadinya nanti karyawan dapat terus belajar lebih baik lagi seperti itu. Dengan adanya manajemen pengetahuan, karyawan dapat lebih siap atas perubahan. Mereka akan lebih siap karena mereka akan selalu belajar tadi ya, akan selalu mempelajari apapun yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi, mereka sudah siap dengan antisipasi dan lain-lain. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan bahwa ada knowledge sharing antar karyawan dapat menurunkan tingkat turnover karyawan ke perusahaan lain ya. Dengan proses knowledge sharing, saling berbagi pengetahuan itu rupanya bisa menurunkan tingkat mutasi ya, apa ya, resign ya karyawan ada kan resign, pengen pindah ke tempat perusahaan lain yang lebih baik gitu ya, yang lebih tinggi misalnya ininya salary-nya dan lain-lain. Nah, dengan adanya proses knowledge sharing itu ternyata bisa ini menurunkan tingkat itu karena mereka merasa eh, apa tidak merasa apa ya saling berbagi apa yang mereka ketahui antar pegawai ya sehingga mereka merasa dekat mungkin ya dan enggan untuk berpindah ke perusahaan lain seperti itu karena mereka sudah saling bisa memberi dan menerima seperti itu ya artinya sudah kepuasan kerja kalau kita kembali tadi job satisfaction-nya sudah benar-benar dirasakan mereka gitu ya karena adanya proses di dalam manajemen pengetahuan ini. Pada penelitian ini alasan utama seorang berpindah pekerjaan karena mereka merasa bakat mereka tidak sepenuhnya berkembang. Nah, itu alasannya ya. Dari penelitian ini ya, sepenelitian ini. Karena mereka
tidak sepenuhnya berkembang. Tapi kalau mereka sharing tadi seperti itu kan, mungkin ada masukan lagi atau mereka berbagi ada rasa kepuasan batin seperti itu ya. Apa yang mereka ketahui bisa dipakai orang, bisa dipakai orang, diterapkan orang ya. Seperti itu, hal itu tidak bisa kita dapat secara ini ya, kepuasan batin seperti itu ya, perasaan lebih-lebih lagi perasaan seperti itu. Nah, itu yang mungkin alasan mereka tidak jadi pindah atau resign ke perusahaan lain seperti itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan job satisfaction yang baik cenderung akan membagi pengetahuan. Oke, beberapa pendekatan dalam manajemen pengetahuan seperti mentoring dan training dapat memotivasi karyawan. Oke, intinya ini ke sisi pegawai ya atau orang, people tadi. Oke, yang sekarang yang dimensi yang kedua yaitu proses ya. Tadi kan ada 4 ya dimensinya dari sisi orang. Sekarang dari sisi proses. Proses ini dampak manajemen pengetahuannya itu dalam hal ada 3 di sini, yaitu efektif dampaknya. Jadi prosesnya lebih efektif. Yang kedua lebih efisien. Prosesnya lebih efisien. Jadi proses bisnisnya atau proses kerja di dalam perusahaan itu ya. Terus proses inovasi. Oke, kita lihat satu persatu ya. Efektif, efisien, inovasi. Dampak MP terhadap proses dapat dilihat dalam 3 dimensi berikut yaitu efektivitas. Di sini maksudnya efektif ini menjalankan proses yang paling sesuai dan membuat keputusan terbaik. Jadi dengan adanya manajemen pengetahuan, proses yang dijalankan nanti yang paling sesuai. Sesuai di sini artinya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan ya. Jadi perusahaan bisa memfilter kira-kira proses apa yang paling cocok, paling efektif, paling bermanfaat, paling unggul gitu ya, sehingga nanti membuat keputusan terbaik untuk perusahaan itu. Ya, efisien, menjalankan proses secara cepat dan low cost. Jadi dengan adanya manajemen pengetahuan bisa lebih efisien. Efisien ini kan biasanya berkaitan dengan budget, biaya, sama waktu ya. Jadi dengan adanya manajemen pengetahuan, perusahaan bisa selalu mencari tahu, belajar gitu ya. Kira-kira proses yang seperti apa harus kita jalankan supaya bisa menghemat waktu dan juga biaya seperti ini. Nah, itu nanti semuanya meningkatkan keuntungan intinya ya. Tujuan akhir dari perusahaan itu. Yang ketiga, proses dalam hal inovasi ya, menjalankan proses-proses dengan cara yang baru dan kreatif serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau setidaknya marketability. Ya, jadi dengan adanya manajemen pengetahuan juga berdampak untuk perusahaan itu nanti bisa berinovasi, selalu berinovasi. Inovasi di sini adalah mereka mempunyai ide baru, cara-cara baru ya, eh, kreatif tentunya untuk bisa meningkatkan kemampuan dari perusahaan itu. Tentunya bisa lebih efektif lagi, lebih efisien lagi seperti yang 2 poin sebelumnya ya, seperti itu. Nah, ini dampak ke prosesnya ya. Dia bisa lebih efektif, dia bisa lebih efisien, terus lagi bisa mengembangkan ataupun bisa melahirkan inovasi-inovasi baru seperti itu. Itu dampak ke proses ya. Sisi yang kedua, dampak manajemen pengetahuan itu berdampak ke proses, yaitu untuk efektivitasnya, efisiensinya, sama inovasi. Yang, oh ini masih tentang proses ya, oke, penjelasannya. Nah ini ada contoh juga, perusahaan Ford Motor dan Firestone, bagian dari Bridgestone Corporation, dia punya proses manajemen pengetahuan yang baik, yaitu tukar-menukar pengetahuan eksplisit atau exchange dan taksit meeting ya. Mereka tukar menukar pengetahuan melalui meeting di sini ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang memang untuk saling tukar pikiran dan lain-lain seperti itu. Tetapi tidak digunakan untuk mengelola informasi dan pengetahuan terkait ketidakcocokan ban Ford Explorer dan ban Firestone. Ya, mereka cuma membahas tentang tukar pikiran ya, tukar pengetahuan. Ya, sehingga menyebabkan kerugian bagi customer dan kerugian karena harus berurusan dengan kasus hukum. Ya, mereka di sini intinya ada kasus seperti itu ya terkait ketidakcocokan, pokoknya komplain lah seperti itu. Nah, mereka di situ mengadakan pertemuan yang khusus untuk membahas itu, seperti itu ya. Jadi mereka melakukan tukar
menukar pengetahuan eksplisit ya dan taksit ya melalui proses pertemuan tadi, meeting seperti itu ya, untuk khusus membahas permasalahan yang ada seperti itu ya. Seperti itu proses yang bisa berdampak, manajemen pengetahuan yang bisa berdampak ke proses ya. Karena di dalam manajemen pengetahuan, knowledge sharing ataupun berbagi itu memang harus dilakukan ya seperti itu. Nah, ada kasus, ada masalah tertentu di perusahaan itu, tentu hal itu akan lebih baik untuk dibicarakan ya, karena memang sudah ada penerapannya di dalamnya ya, di dalam manajemen pengetahuan itu. Oke, itu contoh yang efektif tadi sehingga diperoleh apa, cara terbaik untuk mengatasi itu. Kalau dari sisi efisien di sini, oke, contohnya di sini perusahaan Toyota Motor efektif menciptakan dan mengelola proses knowledge sharing network dikarenakan tiga metode berikut. Dia bisa mengurangi biaya, ya, mencegah free rider. Oh, free rider ini individu yang belajar dari yang lain tanpa mau berbagi ya. Nah, mereka bisa mencegah itu. Jangan sampai ada individu atau karyawan yang dia belajar tapi untuk dirinya sendiri gitu, nggak mau berbagi, pelit gitu ya, seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, di dalam perusahaan ini dia menerapkan itu ya, jangan sampai ada pegawainya yang pelit untuk berbagi kayak gitu ya. Dan memotivasi karyawan, ada dua lagi metodenya, memotivasi karyawan untuk berpartisipasi dan hanya berbagi pengetahuan yang berharga. Mengurangi biaya berkenaan menemukan dan mengakses berbagi pengetahuan. Oke, ya, itu untuk yang efisien. Ini untuk contoh yang proses, ya. Dengan adanya MP dapat mendorong brainstorming untuk meningkatkan inovasi proses. Brainstorming itu seperti pertemuan rapat ya, tapi lebih lebih detail ya, lebih menonjolkan ide atau gagasan yang akan dibangun gitu ya, diterapkan seperti itu. Itu ada contohnya juga, bisa dibaca nanti. Oke, itu yang dari proses ya, dampak dari sisi yang kedua yaitu proses. Sekarang kita lihat dari sisi produk. Manajemen pengetahuan jika diterapkan itu juga nanti berdampak ke produk ya, ke organisasi atau perusahaan dalam hal ini ya, organisasinya lebih ke perusahaan yang menghasilkan produk. Manajemen pengetahuan berdampak pada produk organisasi yaitu produk value added dan produk knowledge base. Istilahnya produk yang berbasis value added, nilai tambah ya, dan produk yang berbasis knowledge ya, knowledge base. Nah, dampak pada produk value added apa nih maksudnya? Proses manajemen pengetahuan dapat membantu organisasi membuat produk baru atau meningkatkan kualitas. Jadi dengan adanya manajemen pengetahuan itu dituntut nanti perusahaan itu untuk selalu mencari tahu ataupun belajar mencari pengetahuan baru supaya bisa selalu menonjolkan kualitas ya di sini ya, mengutamakan kualitas. Jadi orientasinya adalah gimana meningkatkan kualitas produk ini sehingga bisa menambahkan value yang signifikan. Nilai ya, value itu nilai yang signifikan dibandingkan dengan produk sebelumnya. Jadi dengan adanya proses di dalam MP itu, mereka akan selalu berusaha untuk menjaga kualitas ataupun meningkatkan kualitas produk itu, tentunya akan lebih baik dengan produk sebelumnya. Selalu mencari tahu kekurangan-kekurangannya, meningkatkan lagi ya. Kira-kira yang produk yang sudah kita produksi ini kurangnya apa gitu ya, kualitasnya apa gitu yang perlu diperbaiki. Nah, selalu pengen tahu, belajar supaya bisa meningkatkan kualitas tadi. Itu ya dampaknya untuk value added. Jadi nilainya itu meningkat ya, nilai kualitas produknya itu. Dan juga produk value added diperoleh dari MP sebagai dampak inovasi proses organisasi. Ya, di samping itu untuk apa dampaknya ini, sebenarnya dampak ke produk value added-nya itu sebenarnya dampak juga dari proses tadi ya, proses inovasi tadi, ya, proses inovasi, di mana dituntut organisasi atau perusahaan itu untuk selalu berinovasi kan, sehingga nanti salah satunya bisa meningkatkan value added tadi dari produknya. Oke, contohnya di situ ada dari Ford ya, dia menyediakan database best practice terkait keberhasilan pengembangan produk-produk sebelumnya. Jadi dia punya database di mana ada list best practice tentang keberhasilan-keberhasilan produk dia sebelumnya. Misalnya dengan tingkat keuntungan yang besar ya, tinggi itu pada saat kapan, pada saat
produk yang diproduksi seperti apa. Nah, itu bisa dianalisis dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Nah, ini Pak dampak pada knowledge base ya. Knowledge base MP berdampak pada produk yang berbasis pengetahuan. Ya, contohnya di sini dalam industri konsultan dan pengembangan software. Oke, di sini lebih ke perusahaan atau industri yang sifatnya jasa ya, seperti itu ya. Jadi ini bisa meningkatkan ataupun nanti berdampak pada produk yang berbasis pengetahuan. Istilahnya itu yang istilahnya itu bukan ke produk ya, tapi lebih ke jasa seperti industri konsultan seperti itu ya, untuk konsultasi, untuk pengembangan software dan lain-lain seperti itu. Matsushita, sekarang Panasonic, dalam mengembangkan mesin pembuat roti otomatis mencari master baker dan mengamati teknik master baker dan memasukkannya pada fungsionalitas mesin pembuat roti otomatis. Nah, mereka mencari tahu di sini mesin pembuat roti otomatis itu seperti apa, yang bagusnya, yang baiknya seperti apa ya. Nah, di mana mereka memasukkan fitur ataupun fungsi yang baru ke mesin yang dirakit tadi seperti itu. Tentunya ini berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka gali dulu sebelumnya ya, kira-kira kebutuhan konsumen itu yang seperti apa gitu. Nah, tinggal timbul nanti pemikiran gimana kita tambahkan fiturnya seperti ini di ini gitu ya, di produk ini gitu ya. Seperti itu ya, dampak yang kedua ini dari sisi produk. Oke, kita lihat masuk ke tiga ya. Orang, proses, produk. Keempat ini ya, dampak kinerja organisasi keseluruhan berarti ya. Ada yang dampak langsung, terus yang kedua dampak tidak langsung. Dampak langsung di sini pada kinerja organisasi muncul ketika pengetahuan digunakan untuk menciptakan produk inovatif yang dapat menghasilkan pendapatan dan keuntungan, atau ketika strategi MP selaras dengan strategi bisnis. Jadi dampak langsungnya itu bisa terlihat dari keuntungan yang diperoleh ya, pendapatan atau keuntungan yang diperoleh ya, karena sudah menerapkan manajemen pengetahuan, menciptakan produk yang inovatif ya, istilahnya itu nanti berdampak ke, lihat keuntungannya, lihat laba perusahaan, oh meningkat, benar kita sudah menerapkan MP, keuntungan perusahaan kita meningkat. Jadi itu ya dampak langsungnya bisa kita lihat. Dampak langsung berkaitan dengan pendapatan dan atau biaya, dan secara eksplisit berkaitan dengan visi atau strategi organisasi. Nah, hal itu dapat diukur dengan ROI, Return on Investment ya. Eh, Return on Investment, investasinya berapa, misalnya investasi dalam hal penerapan manajemen pengetahuan kan perlu biaya ya, perlu budget ya. Nah, nanti kira-kira return on investment-nya, kembali modalnya, kembali investasi itu sebesar berapa ataupun seperti apa ya, itu akan dikalkulasi, dapat dilihat dari situ. Oh, benar berarti sewaktu kita belum menerapkan manajemen pengetahuan, keuntungan kita sekian, tapi setelah kita menerapkan manajemen pengetahuan dengan investasi sekian, kita gunakan budgetnya untuk menerapkan ini, ternyata keuntungan yang kita peroleh di perusahaan setelah kita menerapkan manajemen pengetahuan itu semakin meningkat. Terlihat nanti ya hitung-hitungannya seperti itu. Nah, itu dapat diukur dari ROI. Oke. Nah, di sini ada contoh ya. Suatu perusahaan dia punya keuntungan, tim salesnya menghasilkan ini bisnis baru, di mana setelah mereka menerapkan sistem manajemen pengetahuan, di mana ada proses briefing di situ ya, mungkin briefing dalam hal salesnya ya, apa penjualannya, apa target penjualannya seperti itu. Nah, ini ada juga dampak tidak langsung. Kalau tadi dampak langsung bisa kita lihat dari profit yang didapat ya. Kalau ini tidak langsung, ini dari sisi kita lihat ya, tidak berkaitan langsung dengan visi, strategi pendapatan. Dia tidak berkaitan langsung dengan yang seperti tadi ya. Tidak bisa diukur karena tidak berkaitan dengan transaksi. Dampak tidak langsung pada kinerja organisasi yaitu untuk mencapai economy of scale dan economy of scope serta mencari keunggulan kompetitif. Jadi di sini dampak tidak langsungnya itu tidak diukur dari berapa banyak untung ataupun dari sisi pendapatan yang mereka dapat, tapi dari sisi misalnya mereka unggul secara bersaing ya. Mungkin dari survei ataupun dari pengamatan pasar misalnya ya, perusahaan ini cukup diterima, produk yang mereka keluarkan ini cukup unggul, cukup banyak diminati masyarakat. Nah, itu kan ada kepuasan seperti itu dampak tidak langsungnya.
ya, bisa meningkatkan skala pasarnya ya, skala ekonominya seperti itu, skala scope ekonominya artinya dia bisa lebih unggul, jadinya lebih apa dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu salah satu dampak dari tidak langsung, dampak tidak langsung kinerja organisasi dengan penerapan MP seperti itu ya. Oke. Output perusahaan memperlihatkan ekonomi of scale jika rata-rata biaya produksi per unit berkurang seiring bertambahnya output. Oke. Oke, bisa dibaca saja ya. MP dapat mempengaruhi ekonomi of scale dan scope dengan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menciptakan dan memperluas pengetahuan berkenaan dengan produk, customer, dan sumber daya manajerial sepanjang proses bisnis. Dia juga selalu mampu memperluas pengetahuan, yaitu tentang produk yang mereka hasilkan, terus memahami pola customer, pelanggan seperti itu. Nah, itu juga dari sisi kinerja ini bisa kita amati ya. Oke. Nah, ini juga masih ada penjelasan dampak tidak langsung berikutnya yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif ya. Sudah tadi ya. Mereka bisa mencapai itu unggul ya, unggul bersaing. Kompetitif itu kan bersaing. Karena dengan adanya MP membuat organisasi dapat mengembangkan dan menggunakan sumber daya tangible. Masih ingat ya istilah tangible dan intangible? Tangible itu bisa diukur, kalau intangible tidak bisa diukur, yaitu pengetahuan. Sumber daya pengetahuan, sumber daya yang bisa diukur seperti aset, modal ya, bangunan dan lain-lain lebih baik daripada kompetitor. Jadi mereka bisa mengembangkan itu tadi, ya, dan menggunakan sumber daya tadi lebih baik dari kompetitor, walaupun mungkin sumber daya itu sendiri tidak unik. Oke ya, seperti itu. Jadi lampak tidak langsungnya mereka lebih unggul, intinya lebih unggul dari kompetitornya, di mana mereka bisa mengembangkan apa yang ada di dalam perusahaan itu ya, baik itu sumber daya tangible maupun intangible. Pengetahuan taksit spesifik konteks cenderung unik dan sulit diimitasi. Untuk memperoleh pengetahuan yang sama, kompetitor harus memiliki pengalaman yang sama ya. Yang namanya pengetahuan taksit ya, intangible tadi ya tentunya unik sifatnya ya. Nggak bisa perusahaan ini dia punya pengetahuan taksit yang seperti ini, idenya seperti ini. Belum tentu perusahaan lain bisa memperoleh ataupun mempunyai pengetahuan yang unik tadi yang perusahaan tadi punya ya. Ide itu kan nggak bisa sembarangan orang ya punya ya. Kalau si perusahaan yang unggul tadi dia sudah punya ide seperti ini ya, gagasan yang seperti ini diterapkan berhasil gitu ya, unggul ya bisa. Nah, perusahaan lain mau menerapkan ide gagasan tadi ya belum tentu bisa, belum tentu juga sama gitu ya idenya ataupun gagasannya belum tentu bisa keluar juga ya, ide gagasan yang bagus yang bisa seperti yang perusahaan ini tadi misalnya ya kayak gitu intinya. Oke, itulah dampak-dampak dari manajemen pengetahuan. Artinya sangat banyak sekali ya dari sisi people, dari sisi proses, dari sisi produk sama dari sisi kinerja keseluruhan. Seperti itu ya. Intinya semuanya berdampak ke setiap bagian dari suatu organisasi atau perusahaan. Sampai terakhir tadi dibahas keseluruhan ya, secara keseluruhan dampak kinerja organisasi. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Materi kelima ini dampak manajemen pengetahuan terhadap organisasi. Itu saja materinya. Silakan dipahami pertemuan kita untuk pertemuan kelima ini ya materinya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.